Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang saya muliakan, shaimin was shaimat, muslimin wal muslimat, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati fasilitas hidup kita. Kita sehat dan kita juga diberi umur panjang sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Tentu harapan kita semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan pada bulan puasa ini akan diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat kepada junjungan alam dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, Ramadan memiliki keutamaan yang luar biasa yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Allah menciptakan 12 bulan, tapi Ramadan punya keistimewaan yang luar biasa. Apabila ini kita pahami, kemudian kita beramal di bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu Rayyan. Orang yang berpuasa itu diberikan kemuliaan oleh Allah SWT. Insya Allah besok di akhirat kita akan digiring, kemudian dituntun untuk masuk ke dalam surga melalui pintu Rayyan. Setelah kita sampai di pintu surga, kita disambut dengan salamun qaulan min rabbir rahim. Setelah kita masuk, pintu Rayyan ditutup, artinya orang-orang yang berpuasa lah yang berhak untuk masuk ke dalam surga melalui pintu Rayyan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua bahwa di bulan Ramadan ini ada dua kegiatan yang harus kita pahami, kemudian kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah kegiatan as-shiyam. Jadi kalau Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Shiyam adalah amal yang kita kerjakan di waktu siang, mulai dari terbit fajar hingga sampai nanti terbenamnya matahari atau berbuka puasa. Yang kedua adalah qiyam. Jadi as-shiyam wal qiyam. Dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau kita mampu mendirikan malam-malam Ramadan dengan berdasarkan iman, kemudian dengan memperhitungkan segala amal-amal yang kita kerjakan baik dan buruk, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Oleh karena itu, dari sekian banyak amal-amal yang termasuk dalam qiyam Ramadan, termasuk sholat tarawih, kemudian sholat witir, sholat tahajud, membaca Al-Quran, berzikir, bertahmid, bertasbih, ya.
itu semuanya adalah ladang amal kita. Khusus pada Al-Quran, tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 185 saya bacakan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salah satu keutamaan di bulan Ramadan ini adalah Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan Allah menurunkan Al-Quran itu adalah untuk menjadi hidayah dalam kehidupan manusia. Kalau dia menjadi hidayah, menjadi petunjuk, kemudian kita ikuti dengan sebaik-baiknya, maka tentu kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Inilah doa yang biasa kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahagia dunia, bahagia di akhirat, kemudian kita terbebas dari siksa neraka. Ini Al-Quran memberikan tuntunan, Al-Quran memberikan petunjuk bagaimana kita di dunia ini bahagia, di akhirat kita bahagia, kemudian kita terselamatkan dari neraka jahanam. Maka salah satu di antaranya agar Al-Quran bisa menjadi hidayah dalam kehidupan kita, maka Al-Quran harus kita baca, Al-Quran harus kita pahami, Al-Quran harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak fadilat-fadilat yang disampaikan oleh Rasulullah bagi orang yang membaca Al-Quran. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asri amsalha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal mim harfun wal lam harfun. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf saja ya dari Al-Quran itu, maka dia akan mendapatkan satu al-hasanah, satu kebaikan. Kemudian bukan hanya itu, wal hasanatu bi asri amsalha. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Nah, 10 nanti akan dilipat gandakan lagi menjadi 100. Begitulah amal di bulan Ramadan, apalagi membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena Allah katakan, ya, amal manusianya untuk mereka kecuali puasa. Puasa itu hanya urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca Al-Quran, maka akan melimpahlah kita mendapatkan kebaikan, al-hasanah. Hasanah di dalam kehidupan kita, hasanah di rumah tangga kita, hasanah di lingkungan kita, hasanah untuk bangsa dan negara kita. Oleh karena itu kunci pertama bulan Ramadan, qiyam Ramadan, baca Al-Quran. Apalagi kalau kita mampu untuk menyelesaikan program satu hari satu juz, ya, nah, itu berapa huruf? Satu juz itu terdiri dari 20 halaman. Ya, 20 halaman berarti 10 lembar. Mampu tidak kita menyelesaikan satu juz satu hari? Itu sangat gampang. Kita bagi satu hari ada 5 waktu sholat. Berarti setiap sholat baca 2 lembar. Setiap sholat baca 2 lembar, berarti itu hanya 4 halaman. Subuh 2 halaman, zuhur 2 halaman, asar 2 halaman, maghrib 2 halaman, isya 2 halaman. Jadi 5 kali 2, 10. 10 kali 2, 20. Selesai, satu juz. Jadi 30 hari kita melaksanakan ibadah puasa, berarti sudah hatam satu Al-Quran. Berapa huruf tuh? 6.666 ayat. Hurufnya sekian ratus, saya tidak hafal itu. Tapi itulah satu huruf bi asri amsalha, hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha. Maka bertaburlah ya pahala kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini, baik pada waktu siang maupun pada waktu malam. Mari kita bersama-sama rebut apa yang diberikan Allah, kesempatan ini, dan kesempatan ini tidak akan datang dua kalinya. Apa yang kita kerjakan pada bulan puasa ini belum tentu akan terulang pada bulan puasa yang akan datang. Semoga kita semua merenungkan apa yang saya sampaikan, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bekal hidup kita akan bawa mati
dan tentu saja bekal akhirat kita. Hasanah di dunia, hasanah alam barzah, hasanah di akhirat, kita semua bertemu di surga Jannatul Naim. Selamat melaksanakan ibadah puasa dan selamat melaksanakan qiyamul lail dan selamat meraih seluruh fasilitas yang diberikan Allah di bulan Ramadan ini. Mohon maaf atas segala kurang-kurangnya dan saya tutup dengan wallahu wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.